Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan tes UTBK tahun 2021 khusus tentang pengetahuan kuantitatif. Pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like juga, share ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, karena insya Allah setiap hari akan ada video pembahasan soal-soal UTBK yang akan dibahas di channel ini. Jadi pastikan tombol loncengnya ditekan ya. Oke, kita langsung bahas untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan hasil dari 2099 ditambah 1089 ditambah 299 ditambah 175 dikurang 2096 dikurang 1086 dikurang 296 dikurang 172, hasilnya adalah. Nah, kalau kita tidak tahu triknya, pasti kita akan menjumlahkannya dari kiri sampai kanan gitu ya. Kita pasti akan menjumlahkannya dari kiri sampai kanan. Nah, tentu itu tidak salah, tetapi itu betul ya. Tetapi mungkin waktu yang akan kita butuhkan akan lebih lama kalau kita harus menjumlahkannya seperti itu. Nah, di sini saya akan bagikan triknya. Jika kalian bertemu dengan soal yang seperti ini, maka triknya adalah kelompokkan angka yang nilainya berdekatan. Misalnya, kita tulis dulu ya soalnya. Nah, misalnya kita mulai dari 2099. 2099 ini kalau kita lihat angka yang dekat dengan 2099, nah ini ya, yaitu 2096. Jadi kita kelompokkan dulu. Nah, di sini dikurang, kita tulis ya, dikurang 2096. Kemudian kita lanjutkan lagi, yang kedua 1089. Kita cek ya yang dekat dengan 1089 ini ya, yaitu 1086. Kita kelompokkan lagi, ditambah 1089. Nah, ditambah, lihat tanda di depannya ya, kalau dia ditambah ya kita tulis tambah. Kemudian di sini tanda di depannya dikurang, berarti dikurang 1086. Kemudian kita lanjutkan lagi, 299 ditambah 299, angkanya dekat dengan 296. Tanda di sini dikurang, kita tuliskan dikurang 296. Oke, terakhir 175, oke. Ditambah 175, di sini angka yang dekat dengan 175 adalah 172 ya. Nah, di sini dikurangkan 172. Nah, tujuan kita mengelompokkan seperti ini adalah untuk mempermudah operasi hitung kita. Nah, jadi kan kalau mengurangkan 2099 dikurang 2096 kan tentu kita tidak butuh, artinya tidak perlu dicari lagi kan, kita bisa langsung tebak ya. Karena ini coba perhatikan, 3 angka di depan ini kan sudah sama-sama 209 juga 209. Yang beda kan hanya satuannya ya, 9 dan 6. Nah, jadi cukup dikurangkan satuannya saja, 9 dikurang 6, hasilnya adalah 3, positif 3 ya. Nah, begitu juga dengan ini, 1089 dikurang 1086. Nah, kalian cukup kurangkan satuan di belakangnya, karena 3 angka sebelumnya dia sudah sama. 9 dikurang 6 juga hasilnya adalah 3. Kemudian yang berikutnya di sini 299 dikurangkan dengan 296, hasilnya juga 3 ya kan. Kemudian di sini 175 dikurang 172, hasilnya juga positif 3. Nah, ini kalau angkanya sudah kecil seperti ini kan gampang ya untuk menjumlahkannya ya kan, tinggal jumlahkan saja. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12. Atau boleh juga, ini kan 3-nya ditambahkan sebanyak 4 kali ya, jadi boleh 4 kali 3, hasilnya juga akan 12. Jadi di opsinya kalau kita lihat jawaban yang benar yang mana? A, B, C, D, atau E? Iya betul, jawaban yang benar adalah yang B. Oke, next kita lihat lagi untuk latihan soal yang berikutnya. Nah, ini masih tentang bilangan ya, tapi dalam bentuk akar. Oke, kita baca dulu soalnya. Nilai dari akar 174,5 itu adalah 13,2 dan akar dari 17,45 adalah 4,18. Maka nilai dari akar 174.500 adalah. Nah, coba perhatikan di sini udah diketahui nilai dari akar 174,5 ini nilainya, dan akar dari 17,45. Jadi karena yang ditanyakan di sini adalah akar dari 174.500, maka kita arahkan ke yang diketahui ini.
Karena kan kita kalau ujian kan nggak boleh pakai kalkulator kan, nah makanya diberikan nilainya. Jadi arahkanlah yang ditanyakan ini ke yang diketahui tadi. Oke, kita tulis dulu soalnya. Akar dari 174.500. Nah, karena ini memuat 0 ya, ada 0 di belakangnya, 174.500. Ini titik ya, bukan koma. Kalau koma dia artinya akan beda. Nah, ini kalau kita rubah bentuknya, boleh juga kita tuliskan dengan 100 atau bukan 100 ya, 1745 dikali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu datangnya dari mana? Dari ini. Ini kan 500 ya. Jadi karena nolnya ada 2, jadi kita kalikan dengan 10 pangkat 2. Nah, kemudian nilainya akan sama dengan, kayak kita tulis ya, sama dengan. Nah, kenapa saya tuliskan seperti ini? 1745,0 kali 10 pangkat 2 untuk memunculkan 0 pada angka 1745. Jadi 1745 ini boleh juga kita tuliskan 1745,0. Boleh ya. Tujuannya saya ingin memunculkan 0 supaya nanti kalian tidak ragu. Nah, jadi di sini tergantung kita ingin merubahnya kemana, karena nilai yang diketahui ada 2 di sini. Kita ingin merubahnya 1745,0 ini ingin dirubah jadi 174,5 kah atau ingin dirubah menjadi 17,45. Oke, kita coba ya, kita coba dulu merubah menjadi 174,5. Oke, kalau kita ingin merubahnya menjadi 174,5, tentu kan koma ini harus kita geser ke depan sebanyak 1 kali. Dia akan jadi ini ya. Nah, seperti ini kan? Kelihatan ya, komanya sudah bergeser ke depan sebanyak 1 kali. Nah, lihat, perhatikan pangkat 10-nya, kenapa bisa jadi 3? Nah, perhatikan triknya. Jika komanya bergeser ke depan, maka pangkat 10-nya itu akan bertambah sebanyak berapa kali kita menggeser komanya. Karena kita menggesernya 1 kali ke depan, maka pangkatnya kita tambahkan 1, makanya dia menjadi 3. Berbeda kalau kita ingin menggeser koma ke belakang. Kalau komanya bergeser ke belakang, berarti pangkat 10-nya berkurang, kebalikan ya. Ingat, kalau komanya kita geser ke depan, pangkatnya bertambah. Kalau komanya kita geser ke belakang, pangkatnya berkurang. Berkurang dan bertambah sebanyak berapa kali kita menggeser koma tersebut. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, ini karena bentuknya sudah seperti ini, jadi ini karena perkalian ya, kita bisa langsung tarik akarnya satu-satu. Kalian cari dulu akar dari 174,5 berapa. Nah, ini kan udah diketahui kan nilainya, yaitu 13,2. Kemudian kita kalikan dengan akar 10 pangkat 3. Nah, akar 10 pangkat 3 tentu tidak bisa kita tarik secara langsung ya. Nah, ini kan bisa kita tarik langsung karena udah ada nilai diketahui di sini. Jadi caranya gimana? Nah, ingat lagi, menarik akar dari 10 pangkat gitu ya. 10 mau pangkat berapapun, mau pangkatnya positif atau pangkatnya negatif, kalian cukup bagi 2 pangkatnya. Nah, di sini karena angkanya ganjil, kalau kita bagi 2, itu kan nanti hasilnya 10 pangkat 3/2 atau 10 pangkat min 10 pangkat 1,5 gitu ya, bukan min, positif maksudnya. 10 pangkat 3/2 atau 10 pangkat 1,5. Nah, kalau sudah menemukan bentuk seperti itu, tentu akan menyulitkan perhitungan kita. Tujuan kita adalah supaya operasi yang kita kerjakan itu kan gampang gitu. Nah, kalau seperti ini kan akan menyulitkan. Jadi, caranya gimana? Nah, caranya kalau kita rubah ke dalam akar 174,5 kan seperti ini kan jawabannya. Justru akan menyulitkan kita. Bukan berarti tidak bisa dicari nilainya ya, bisa. Harus pakai kalkulator kalau ingin menarik atau mencari nilai dari 10 pangkat 3/2 gitu. Nah, caranya adalah karena di sini kita diberikan alternatif yang kedua, yaitu boleh juga dirubah menjadi 17,45. Jadi kita rubah dulu. Jadi 174.500 kita rubah dulu menjadi 1745 kali 10 pangkat 2. Ingat tadi ya, 10 pangkat 2 itu didapatkan dari ini. Jumlah nolnya di sini ya. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini kalau kita ingin merubahnya menjadi akar 17,45, tentu kan atau kita buat dulu lah biar kalian paham. Nah, gini ya. Kita munculkan dulu komanya. Berarti supaya menjadi 17,45, komanya kan harus kita geser sebanyak 2 kali ya. 1, 2 gitu ya. Harus kita geser 2 kali. Maka kita dapatkan 17,45 kali 10 pangkat 4. 4 itu kita dapatkan dari
2 yang ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena tadi kita menggeser koma ke depan sebanyak 2 kali. Nah, setelah seperti ini, baru kita tarik akarnya satu-satu. Tarik dulu, akar 17,45. Berapa? Ini kalau udah ada ya, yaitu, atau kita pisahkan dulu juga boleh. Akar 17,45 dikali akar 10 pangkat 4. Oke, maka akar dari 17,45 tadi adalah 4,15, ya kan? Nah, untuk menarik akar 10 pangkat 4, nah ingat ya, menarik akar 10 yang berpangkat cukup bagi 2 pangkatnya. Makanya pangkatnya itu harus genap. Kenapa? Karena kalau bilangan genap kan lebih, bilangan genap itu kalau dibagi 2 kan hasilnya juga bulat gitu ya. Artinya akan mempermudah operasi kita. Jadi 10 pangkat akar dari 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat 2. Dari mana? Yaitu 4 dibagi 2. Kalau 10 pangkat 6 berarti 6 dibagi 2 untuk menarik akarnya. Jadi triknya adalah pilihlah yang pangkat dari 10-nya itu bilangan genap ya. Pangkat 10-nya itu harus genap supaya nanti bisa kita tarik akarnya. Kalau di dalam soal kita itu ada 10 pangkat berapa gitu. Nah, jadi akar dari 17,45 kan udah diketahui di sini 4,18. Kita tuliskan 4,18 kali 10 pangkat 2 tadi ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Ingat 10 pangkat 2 itu kan artinya adalah 100. Jadi kalau 4,18 kita kalikan dengan 100, itu hasilnya adalah 418 ya. Hasilnya itu adalah 418. Mengalikan bilangan suatu bilangan desimal dengan 10 atau 100 atau 1000 gitu ya. Kalian cukup geser koma sebanyak angka 0 yang kita kalikan tadi. Karena dia 100, berarti kan angka 0-nya ada 2. Berarti komanya geser ke belakang sebanyak 2 kali, maka komanya akan pindah ke belakang. Kalau komanya sudah di belakang, itu kan artinya adalah komanya sudah hilang. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke, baik. Soal yang ketiga, kita lanjutkan lagi ya. Soal yang ketiga. Oke, kita silang dulu soal yang C. Tadi jawabannya C yang 418. Oke, kita langsung ke soal yang ketiga. Oke, yang ketiga ya, bukan yang keempat, yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, jika 2AB dikurang 6A sama dengan 4, maka berapakah AB dikurangkan dengan 3A? Nah, coba perhatikan. Ingat ya, kata kuncinya itu adalah bergeraklah dari apa yang sudah diketahui. Jadi yang diketahui di sini apa? Yaitu 2AB dikurang 6A sama dengan 4. Yang ditanyakan di sini adalah nilai AB dikurang 3A. Nah, bagaimana caranya? Yang diketahui kan cuma ini saja ya. Coba kalau kita perhatikan, 2AB, kita tulis dulu 2AB, kita kurangkan. Nah, 6 ini bisa kita ganti menjadi 2 kali 3A. Karena 2 kali 3A hasilnya adalah 6A. Yang nilainya akan sama dengan 4, kita ganti menjadi 2 kali 2. Nah, tentu kalian bertanya ya, kenapa harus dirubah seperti ini? Nah, kita lanjutkan biar kalian paham. Coba perhatikan. Di sini ada angka 2, di sini juga punya angka 2. Nah, kita bisa keluarkan angka 2-nya, buka kurungnya, maka yang tinggal, jadi karena ini 2-nya sudah di luar, maka yang tinggal di sini adalah AB. Di sini keduanya sudah di luar, maka yang tinggal adalah 3A. Kurang ya, karena di sini dikurang, gitu ya. Sama juga dengan 2 kali 2. Nah, ini karena dia sudah bentuk perkalian, ini kan artinya 2 kali AB kurang 3A. Ini juga ada 2, jadi kita bisa langsung coret ini 2. Nah, kita langsung coret, maka kita dapatkan AB kalau dikurangkan dengan 3A itu hasilnya adalah 2. Kira-kira yang ditanya sama tidak dengan yang kita dapatkan tadi? Sama ya, karena yang ditanyakan adalah AB dikurang 3A. Di sini kita sudah dapatkan nilai AB dikurang 3A. Jawabannya adalah 2. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang D. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi soal yang berikutnya. Nah, seharusnya ini tertukar ya. Seharusnya tadi soal ketiga, ini soal yang keempat ya. Nah, ini sama. Jika 2A dikurang B sama dengan 2C dan A dikurang C sama dengan 1, maka B sama dengan, maka B sama dengan, kita selesaikan. Nah, di sini kita tulis dulu ya, yang diketahui di sini katanya 2A kalau dikurang B itu sama dengan 2C. Yang ditanyakan sini nilai B sama dengan, kalau kita perhatikan yang diketahui di sini yang memuat B kan hanya ini saja ya.
Ini kan tidak ada B-nya, sedangkan sini ditanyakan nilai B-nya. Jadi kita coba bergerak dari sini, kita buat B nilainya menjadi B sama dengan. Oke, coba kita tulis dulu 2A-nya. 2C-nya kita pindah ruaskan jadi min 2C sama dengan B-nya kita pindah ruaskan jadi B. Nah, seperti itu. Kita udah mendapatkan bentuk B sama dengan gitu ya. B sama dengan 2A dikurang 2C. Nah, ini ada faktor yang sama lagi, yaitu 2. Kita boleh keluarkan 2-nya. Maka yang tinggal adalah A kurang C. Jadi 2-nya udah keluar, ini tinggal A dikurang C-nya juga tinggal ya, 2-nya udah keluar, sama dengan B. Atau kita boleh menuliskan B sama dengan 2 kali A kurang C. Nah, jadi nilai B itu nilainya adalah 2 yang dikurangkan dengan, 2 yang dikalikan dengan A yang dikurangkan dengan C. Nah, nilai A dikurang C itu kan nilai udah diketahui, yaitu 1, ya kan? Jadi kita masukkan nilainya. Sama dengan 2 kali 1, karena A kurang C nilainya 1, maka 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang benar yang mana? A, B, C, D, E. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, gampang sekali ya, Sobat Excellent. Oke, soal yang terakhir, soal yang kelima. Nah, soal yang kelima, nah mungkin kalian akan sering menemukan gitu ya, akan sering menemukan soal yang seperti ini, ya kan? Banyak akarnya, terus angka di dalam akarnya sama. Ini kalau kita baca akar dari 3x ditambah akar dari 3x ditambah akar dari 3x ditambah lagi akar lagi dari 3x ditambah lagi akar lagi 3x. Nah, ini dan seterusnya. Nilainya itu katanya adalah sama dengan 15. Nah, mungkin sekilas kalau kita tidak tahu triknya, kita akan menganggap ini kan susah ya. Untuk ini pertanyaannya nilai X ya. Ini kan susah ini, gimana cara menentukan nilai X-nya? Apakah mungkin kita akan menarik akarnya satu-satu? Nah, gitu. Perhatikan triknya. Jadi, kalau bertemu dengan soal bentuk akar yang banyak seperti ini, jangan bingung, kalian langsung kuadratkan ruas kiri dan kanannya. Oke, langsung kuadratkan ruas kiri dan kanan. Nah, ini langsung kita kuadratkan. Ingat, kuadratnya harus kiri dan kanan ya. Nah, akar ketika kita kuadratkan, itu dia akan hilang akarnya. Tentu tidak semua akar yang di sini hilang ya. Yang hilang tentu akar yang paling besar. Nah, yang paling besar ya, sesuai arah panah ini. Nah, akar yang paling luar ini dia akan hilang ketika kita kuadratkan. Maka yang tinggal itu adalah 3x tambah akar 3, ini 3x ya. Ditambah akar 3x tambah akar 3x tambah 3x, 3x. Ini 3x ya, x-nya tinggal. Kalian tambahkan x-nya di sini. Nah, seperti ini. Sama dengan 15 kuadrat itu adalah 225. Ya, 225. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini kan 3x. Nah, angka ini itu kan sama dengan nilai ini kan? Sama dengan nilai ini ya. Sama ya, yang nilainya berapa? 15. Kayak ini ada kesalahan ketik ya. Ini seharusnya 3x. Kayak kalian tambahkan ya. 3x tambah 3x tambah 3x. Ini akarnya masih panjang. Bentuknya persis sama dengan yang di atas. Cuma akar yang besarnya sudah hilang karena sudah dikuadratkan tadi ya. Nah, kita tuliskan di sini 3x kita tambahkan dengan 15. 15 dari mana? Nah, 15 karena bentuk ini sama dengan bentuk yang diketahui yang nilainya adalah 15. Maka akan sama dengan 225. Kita pindah ruas ya, 3x sama dengan 225 kurang 15. 3x akan sama dengan 210, maka X saja akan sama dengan 210, kita bagi X, kita bagi 3 ya, maka kita dapatkan X-nya adalah 70. Oke, ini ada kesalahan penulisan, nah, semoga kalian bisa mengikuti ya, ini bukan 3, tapi mengikuti bentuk yang di atasnya. Akar dari 3x tambah akar dari 3x tambah akar, nah persis sama dengan yang di atas, cuma bedanya tadi akar yang di luar ini sudah hilang karena sudah dikuadratkan. Nah, 15 tadi jangan ragu ya, karena 15 itu karena nilai dari akar 3x, nilai yang di sini tadi. Nah, di sini ya, kayak kalian bayangkan yang di sini ini sama persis di atas, itu kan nilainya di sini 15. Nah, makanya kita masukkan 15. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Semoga paham ya. Next video kita akan bahas kembali lebih banyak contoh soal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.